Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tapin. Di sini saya akan menyampaikan tentang jurnal refleksi 2 mingguan saya pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Aktivitas saya pada tanggal 20 Agustus 2024, saya memulai kegiatan dengan mengerjakan soal pretest pada modul 2.1 di LMS. Setelah itu, mempelajari materi baru pada modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam sistem pembelajaran modul masih sama, yaitu dengan alur merdeka. Diawali dengan belajar mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Saya menggunakan model refleksi 4C. Yang pertama koneksi, yang kedua tantangan, yang ketiga konsep, yang keempat perubahan. Adapun keempat ini saya memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua, adakah ide materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik baik yang Anda jelaskan selama ini? Yang ketiga, ceritakan konsep utama dan penting Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah Anda mendapatkan materi ini? Koneksi. Pada modul 2.1, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya menyesuaikan metode pengajaran dengan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap siswa. Materi yang disampaikan dalam modul ini sangat erat kaitannya dengan peran dan nilai yang diemban oleh seorang guru penggerak yang telah saya pelajari secara komprehensif pada modul 1.2. Melalui kombinasi pemahaman dari kedua modul ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya fleksibilitas dan kreativitas dalam proses mengajar guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan semua murid. Hal ini memperkuat komitmen saya untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu mendorong potensi terbaik setiap siswa. Mengacu kepada Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Melalui pemetaan dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, tercetuslah pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki 3 strategi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Challenge atau tantangan. Sebelum saya mempelajari modul 2.1, saya berpikir bahwa saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan benar. Namun ternyata tidak, karena beberapa hal yang saya sadari setelah mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, saya mengira jika saya mengelompokkan siswa yang memiliki tingkat kompetensi yang sama dan memberikan treatment berbeda pada setiap kelompok merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ternyata tidak. Yang kedua, saya mengira jika saya mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya harus membuat modul ajar yang berbeda untuk setiap siswa. Namun ternyata juga tidak. Dan saya menyadari ternyata bukan dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita menemukan keunikan dan keberagaman. Akan tetapi, dengan keberadaan keunikan dan potensi siswa yang beragam ini justru mendorong terciptanya pembelajaran berdiferensiasi. Konsep penting pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya gali lebih dalam untuk dipelajari sebagai guru penggerak antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang kedua, tidak mengubah kurikulum. Dalam pembelajaran berdiferensiasi tetap mempertahankan tujuan pembelajaran, namun lebih menekankan pada kemampuan guru untuk menginovasi perangkat pembelajaran. Yang ketiga, tier assessment. Guru merancang berbagai tingkat tugas atau tes yang dirancang sesuai dengan kemampuan dan level pemahaman siswa yang berbeda.
tetapi tetap mengukur tujuan pembelajaran yang sama. Change atau perubahan. Setelah mempelajari modul ini selama kurang lebih 2 minggu, saya merefleksikan kembali pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya menyadari bahwa selama ini pemahaman saya mengenai konsep ini belum sepenuhnya mendalam. Akibatnya, saya merasa belum mampu secara optimal memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa dengan baik. Melalui modul ini, saya menyadari betapa pentingnya pendekatan berdiferensiasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman siswa, serta bagaimana hal tersebut dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam praktik pengajaran saya ke depan. Perubahan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa melalui kesiapan belajar, minat murid, dan gaya belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dan yang keempat, melakukan peer assessment. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.